Hari ini di Kejar Mimpi Action Nation, kita ngomongin dari sisi pasangan suami istri yang punya anak dua, gimana cara meningkatkan daya juang mental anak gitu loh. Ya kita sendiri juga masih belajar ya. Sih, cuman sharing aja. Ahlinya ada tadi, ada Mbak Ajeng di situ sebagai Ngobrol, ahlinya. tapi seru ya. Seru. Menyenangkan sekali. Semakin kita terlibat, semakin kita menyadari kayaknya kita nggak tahu apa-apa deh tentang anak gitu. Iya. Tapi ya anaknya ya kita udah buat dua. Jadi bisa dikatakan parenting ala kalian sendiri itu seperti apa sih sebenarnya? Atau membebaskan anak atau lebih protektif kepada anak sendiri seperti apa? Ya. Disesuaikan ya sebenarnya. Sebenarnya ya. berubah-berubah, kadang tergantung mood. Kadang hari ini pengen ngebebasin, kadang besok pengen ngerangkeng. enggak. Lebih ke Ya disesuaikan sesuai kapasitasnya ya, aja. anak kan berubah-berubah ya. Jadi gua sama Sabah itu tiap hari masih coba belajar terus ngenalin anak gimana gitu. Kadang-kadang apa yang udah kita kasih pelajarannya dia nangkepnya gimana, besok bisa jadi pembangkang lah, besok tiba-tiba bisa agak bandel lah. Yang kedua juga tiba-tiba ini baru semalam dia nggak tidur, dijambak, dia ngamuk, nggak tidur gitu. Kalau saya ya tidur Ya, sih. karena ya selalu. Ya. Jadi ya mau anak satu, anak dua itu karakternya beda-beda. Jadi pola asuhnya Ya. ya akan kita sesuaikan. Yang benernya seperti apa, nah Nggak kita tahu masih juga. cari tahu apa yang sesuai buat kita. Katanya kan nilai yang benar itu akan beda-beda tergantung keluarga masing-masing. Jadi kita juga masih belajar mencari yang paling cocok buat kita. Beda anak otomatis beda juga karakter dan keinginannya sendiri. Nah, Ya. yang pasti antara kalian sendiri kan anaknya udah dua dan cowok-cowok semua. Benar. Menghadapinya seperti apa? Dengan tulus dada aja. Kadang-kadang tuh ada, tapi lucu sih, lucu banget. Sengamuk-ngamuknya dia, sepuyeng-puyengnya dengan tangisan yang sampai kedengeran orang-orang. Saatnya itu semua selesai usaha itu emang lucu banget sih. Anak kita tuh emang kita selalu tidur berempat segala macam. Dan hubungan mereka berdua Ya. pun juga lucu. Keribetannya dia, dia orang-orang sampai kita dianggap mungkin orang paling jahat kali anaknya nangis-nangis ngamuk-ngamuk gitu, tapi kita lagi ngerasa ada di posisi yang sebagai keluarga tuh kita ngerasa komplit gitu loh. Iya. Ada dua anak yang itu, ada yang gini, ada istri yang bawelnya seperti ini. Gue lagi, buat gue pribadi hidup gue lagi menyenangkan sekali. Tapi memposisikan sebagai orang tua yang seperti apa sih? Kan biasanya ada yang memposisikan seperti sahabat dan lainnya. Nah untuk karir gue dan istri juga seperti apa? Kita memposisikan sebagai Ya beda ya, kadang kalau bisa jadi teman main, teman ngobrol, sebagai pengen jadi orang tua yang deket sih sama anak. Iya, Intinya itu. gue pengennya tuh supaya anak bisa terbuka sama kita, bisa cerita apapun, Iya. perasaannya, mau perasaan tidak nyamannya sekalipun atau masalah apapun yang ditemuin di lingkungan lain seperti sekolah atau apapun, kalau bisa Jangan- cerita sama kita ya itu sih ya yang Jangan sampai anak gue nanti cerita sama temennya, aduh gue gak deket lagi sama bokap gue, jangan gitu. Gue langsung sedih gitu, gue pengennya ya aku sih deket banget sih ngomong sama bokap gue, bisa ngundang apa aja sih. Santai Nah ya. gue tuh pengen jadi orang tua yang kayak gitu. Kita. Oh iya kita. Gue pengennya apa? Kita, gue dan dia nih, kami pengennya pengennya kenal banget anak kami ini seperti apa. Tapi kalau dikatakan kayak kemarin sendiri kan Mars memang pengen katanya dipulih di sekolah. Oh, iya. Iya. Apa sih gitu kan? Karena kemarin waktu dia ulang tahun pun kita lagi ngaji. Iya, dan kan kita tuh nggak pernah ngerayain ulang tahun anak kan dari Biorka. Biasanya cuma di rumah pesan kue. Nggak pernah undang-undang teman-teman gitu tuh jarang. Karena bukan kenapa-napa, kita kurang bagus jadi pengada acara gitu, harus gimana sih sehat? Yang ini gimana, kamu gimana? Ya kita kurang bisa. Jadi biasa acara cuma kita doang. Iya, dan karena udah sekolah juga, jadi si Mars berapa kali misalnya ada temannya dipilih di sekolah, dia tuh pengen juga gitu. Karena dia pengen teman-temannya, jadi dan memang di sekolah juga nggak boleh terlalu meriah, cuma boleh ada kue dan tiup lilin dan udah. Tiup lilin, Jadi dia happy gitu, jadi kita bikin dia happy itu lucu aja. Ya, ibunya datang ke kelas tuh peluk-peluk gitu. Gua nggak happy ya. Tapi buat Mbak Ringo sama Kak Sabe, mungkin cara bonding ke anak biar anak tuh lebih kenal dengan kalian, lebih dekat dengan kalian tuh seperti apa sih? Cara yang tepat sih gua nggak tahu seperti apa ya kalau gue pribadi sama dia. iya. Tapi kalau sebagai ibu kan kayak udah otomatis ya, karena aku selalu bareng nih sama anak-anak gitu. Kalau sebagai bapak, kamu
Ya dia selalu ada aja sebenarnya Iya. di rumah kalau misalnya Udah ribuan bisa ciuman kali ke gue gangguin cium anak anak gue sampai nangis, dia nggak mau dicium bekerja. lagi tuh. Iya, iya. Kebanyakan gue ciumnya dia. protes anaknya nggak mau dicium bapak, kenapa basah, aku Karena sakit kena iya, jenglot gitu. gue nyipoknya ganggu gitu kayak harusnya sampai mukanya sampai gini gitu ya, nggak cuma Kenapa keberadaan kamu tuh malah jadi ganggu ya? karena gemes aja, anakku gemes. Dia selalu ada sih di antara. Tapi bakat mereka di usia saat ini seperti apa mungkin? Kalau Bjorka tuh minat ya, kalau bakat kita masih ngebebasin. Iya. Minatnya dia sekarang memang lebih ke olahraga. Kalau Bjorka skate sama basket. Nah kalau yang kedua ini bakatnya adalah Ngamuk. Karena mungkin dia pengen jadi aktor antagonis kali ya. Jadi dia udah belajar dari sekarang seperti jambak, nyakar, sudah pernah dilakukan. Mungkin. wajar ya, baru menginjak usia 3 tahun juga teenager itu. Iya, Jadi jadi- ya kita wajar. Tapi Iya. Kak, dirimu sendiri kayak suka teriak-teriak juga nggak sih? Karena umur 3 tahun kan lagi bandel-bandel banget gitu kan. Oh, Apalagi Kalau bentak sih kita enggak ya, bentak enggak. Paling ngomong tegas doang. Bentak sih ngomong tegas, kalau udah mau jam Ya. atau apa ya tahan tahan. Dia biasanya diajak ngobrol, dengerin mama gitu, dia tegas nggak Ya, pernah. tenang dulu. Kalau masih mau ngamuk ya udah puas-puas. Gua yang kadang-kadang gemes pengen tangannya lagi jambak terlepas nggak gitu, pengen gitu. Kalau gua ada gitu tapi sama dia dilarang mulu. Tapi kalian sendiri sebagai orang tua pengennya seperti apa sih mungkin bakat? Nah, nanti bakal Gua pengen jadi pengen juga apa? Oh enggak. Kita nggak nentuin apa-apa sih. Iya, gue nggak pengen anakku jadi aktor juga, bukannya gimana, gue karena gue ngerasa kan gue udah gitu. Terus apakah gue merasa aktor? Nah, gue tuh kadang-kadang apa yang gue lakukan tuh nggak keren gitu. Jadi anak gue cari yang lain karena enggak, biasanya gue ngeliat profesi lain kayak jurnalis atau arsitek atau apa yang gue nggak pernah coba tuh sesuatu yang keren gitu. Alangkah bagusnya kalau variatif gitu, di keluarga ada yang ini ada yang itu, nggak sama semua. Jadi Tapi kita nggak memaksain harus apa. Gue sih pengennya Kita lihat aja nanti. pengen jadi orang tua yang seperti apa. Gue pengen, kalau gue pribadi pengennya jadi orang tua yang kayak suaminya Sandra Dewi, Tapi kan bisa dikatakan sama pengen jadi ayah yang seperti suaminya Raisa, cakep juga. bisa dikatakan tadi kan di dalam kan kayak ngomongin kalau Kak Sabay memperbolehkan nggak mandi. Iya. Nah, itu kan. Tapi kan dari Arina sendiri nggak Nggak mau, setuju. takutnya dibully segala macam. Nah, Nggak takut bau ketek aja gue takut anak gue bau ketek. seperti apa sih pembulian mungkin dalam arti? Oh enggak. Lihat kamera. Oh iya, sebenarnya lebih ke pengalaman gua dulu. Namanya anak kan zaman dulu waktu SMP kan hormon lagi mulai. Gue tuh sempat bau ketek gitu, bau ketek karena ya gue jarang mandi, pulang olahraga apa segala macam. Tiba-tiba bau ketek. Belum lama bau ketek ya, tapi kok gue udah diomongin gitu, diomongin di belakang. Gue bau ketek gitu, tapi gue nggak tahu gitu. Kalau misalnya diomongin, kalau bau ketek tuh diomonginnya di belakang soalnya, bukan nggak ada yang ngomong lu bau ketek itu nggak ada. Jadi nggak enak. Nah gue tuh nggak mau anak gue punya pengalaman yang sama. Jadi ketika dia sama Sabay dibolehkan untuk ya udah sekolah nggak usah mandi, nggak apa-apa, nanti pulangnya aja mandi. Awalnya gue kayak ini nggak apa-apa nggak ya gitu, tapi sekarang yang dia udah mulai aktif basket dan main skate, olahraga segala macam, gue takut kayak aduh dia nanti bau ketek kayak jangan sampai deh. Udah lah, abis itu mah pasti mandinya juga aku yakin gitu. Ya itu dia, tapi kan gue takut jadinya kalau gue Udah takut, parno ya gue aja. takut aja anak gue bau ketek, nanti kasihan kayak gitu. Tapi mungkin suatu saat akan loh, namanya remaja itu kan hormonnya memang Betul. lagi tidak stabil. Mungkin ya, tapi kan bisa Lagi dari sekarang. jangan sampai baunya sebusuk itu gitu loh. Bau mungkin wajar aja, bau matahari, jangan bau busuk banget gitu loh, yang sampai gitu kan, kasihan temennya. Kalau Bjorka gitu ke temennya kan, kamu juga nggak mau sampai kayak gitu. Jangan sampai baunya segitunya. Kebayang nggak misalnya ada laki-laki, saya nggak tahu Bjorka tumbuh seperti apa, kita bayangkan misalnya secakep siapa, Darius Sinathrya, seganteng itu, sekebapaan itu, tiba-tiba pas lo interview bau ketek banget, itu gimana? Mas Tarius boleh tanya nggak tentang keluarganya kan? Jadi jangan sampai, maksud gue gitu. Berkenaan sama besok juga hari ayah, dari kakak Oh, iya? sendiri. Iya, besok hari ayah. Ada yang nasional. Oh iya. Untuk biasanya kalau di hari ayah seperti itu seperti apa sih Kak? Nggak ada apa-apa. Buat gue pribadi, Iya. ya hari ibu jauh lebih penting lah, karena Tapi juga nggak ngapa-ngapain juga kita di hari ibu. iya juga sih. Karena kalau hari ayah tuh kayak gue kayak ngapain sih hari ayah gitu, karena gue sebagai seorang ayah tuh kayak nggak ngerasa apa yang gue lakukan tuh harus diapresiasi gitu. Apa bandingannya kalau dibandingin sama istri sama ibu gitu ya, jauh banget gitu. Ayah yang mungkin apa, gue nggak tahu ya, kalau gue kayak misalnya ayah misalnya
lu cari nafkah kok, enggak, istri gue juga cari nafkah kok, dia bisa gitu loh, seimbang sekali gitu. Tapi itu kan maksudnya biar ketika juga ya Ibu ada hari iya mungkin, raya. tapi menurut gue kayak hari ayah Karena banyak ayah nggak juga apa-apa, yang tapi nggak usah dijadikan hari kalau gue pribadi. ya, tapi kan banyak juga ayah yang berkontribusi dalam kehidupan keluarganya, untuk anaknya, gitu-gitu loh. Iya, iya, bagus itu. Tapi kalau hari ayah, aku berhak dapat kado nggak sih? Kalau nggak, Ya jangan dong, oh, bisa iya, jadi nagih. setuju, gua hari ayah setuju. Kebetulan ada Gundam yang gue lagi pengen mau banget tuh. Jadi tolonglah dibeliin lah. Namanya juga hari ayah, masa nggak di. Ya udah, nanti hari ibu juga dapat ya. Nggak usah ada deh, nggak usah ada. Kan tadi pertama kan ngomong tentang daya juang kan anak nggak apa-apa istilahnya dia kalah dan suami gimana sih mengencourage mereka mengenal emosi itu dia mengidentifikasi itu kita carikan komunikasi atau lewat dongeng. Kalau misalnya yang paling gampang itu lewat game karena anak kita dua-duanya main game ya. Jadi Suka dengan game, ya. suka dengan game. Jadi kalau misalnya kalah, ya udah nggak apa-apa kok. Nanti coba lagi aja. Siapa tahu kita Kalau mau bisa. jago harus belajar. Kalau bisa lebih, ya udah cobain terus aja gitu. Nah, kalau anak pertama udah paham tuh, dan dia juga kalau misalnya main skateboard aja ada satu trik yang dia gagal mulu, dia akan coba terus kok sampai dia berhasil baru dia puas gitu. Gue kan kemarin sempat cedera sebulan. Iya. Tapi sempat cedera sebulan gara-gara main skate, kakinya ketok gitu, bengkak, terus sebulan dia nggak bisa main. Tapi pas itu udah sembuh, dia nggak takut untuk Dia nggak tetap jadi masih berhenti main skate, dia masih mau Dia coba. nggak trauma dan dia tetap masih mau coba. Nah, beda nih sama anak kedua si Mars yang Loh. lakukan ini. Kalau main game dia kalah, dia akan ngamuk. Kamu Gak mau kalah. Gak apa-apa. Gak mau. Ya itu lah. Itu masih yang kecil. Itu gimana? Kenapa? Menjelaskan kata gagal ke anak itu gimana? Ya dia harus merasakan sih. Apakah yang kayak keberhasilan yang belum saatnya? Nah, masih terlalu jauh untuk Masih. ngobrolin kata-kata yang ini. Kita cuma ngasih tahu kalau salah nggak apa-apa. Kadang-kadang gue pakai Salah, contoh ya. kalah nggak apa-apa. Ya Dari contoh yang gue pribadi sehari-hari kok aja, gitu. ha. Kalau misalnya gue waktu itu dinyatakan kalah dari kuliah aja, mungkin ya udah gue di mana saat ini gue juga di jalur lain selain jalur yang biasanya orang tuh setiap orang tuh punya jalannya masing-masing. Itu sih yang pengen gue artiin ke anak gue. Jadi apapun kamu mau ngapain, nggak apa-apa, ayo kita obrolin dan gue akan support lo. Soal yang tadi ngapain botak-botak itu, Oh. apakah ada punishment buat anak Enggak. atau Punishment enggak, tapi kita pastiin dia paham banget untuk kalau apa yang dilakukan itu ya, karena Memang jadi ya buat kita juga jadi belajar ya, jadi kita bisa ngasih tahu anak kalau ada hal yang boleh yang dilakukan dengan teman-teman sebaya, ada yang tidak boleh. Kalau sampai itu menyakiti perasaan atau menyakiti secara fisik itu jelas tidak boleh. Iya. Jadi anak juga dengan menjadi itu dia juga jadi tahu batasannya seperti apa. bagaimana kalau dibalik anak yang menjadi korban? Itu batasannya toleransi ke anak itu sejauh apa? Apakah kalau teman-temannya gentak dia masih toleransi? Apakah kalau udah mulai fisik ada batasan? Iya. umumnya orang kalau bapak ya biasanya banyak kalau pukul balik. Nah gue tuh sampai nggak pengen kayak gitu. Kenapa? Karena kalau dia pengen mukul, kalau dia sebenarnya nggak pengen, itu kan juga jadi nggak nyaman kan. Iya, yang penting dia Anaknya berani. nggak mau melakukan kekerasan, balas. Kalau anaknya nggak mau, lu paksa, itu juga akan merusak jiwanya gitu loh. Iya, jadi Gua nggak mau. kita cuma bisa bilang anak itu harus berani ngomong kalau dia itu tidak suka digituin. Iya. Kalau memang dia dari temennya tidak mendapatkan Apa-apa, perhatian dari temennya, dia bisa kok lapor itu Lapor. lingkungan mana sekolah, bilang ke Gurunya, bisnya, ke lapor ke gue nggak akan kita, ngebales gitu. atau Apa? gimana. Gue akan dengan sangat senang hati untuk menjauhkan dia dari lingkungan itu. Misalnya, oke, kan bisa misalnya ya kalau misalnya lapor dulu sekolah, lapor dulu gurunya. Kalau masalah bisa selesai belum? Kalau apa tindakan dari sekolah yang gue percaya sekolah anak gue terpercaya kok soal mereka pengalaman untuk nge-handle situasi itu. Kalau misal dalam situasi yang nge-handle, gue dengan sangat senang hati untuk ayo anak kita kembalikan ke gue dulu, nanti gue akan tentukan dia akan ada di mana lingkungannya yang lain. Nah, Kak, berkenaan dengan Hari Ayah. Oh tadi hari ayah. Ada ya masih. Ya ayahnya siapa nih kita bahas? Untuk Kak Ringo sendiri ini sebagai sosok ayah yang seperti apa sih? Dan mungkin ada yang mau disampaikan nggak sih dengan berkenaan besok sebagai ayah? Kebetulan Ringo ini ada mulu ya gitu, ada mulu di rumah. Kalau kerjaan juga biasanya bareng rata-rata. Jadi untuk anak-anak pun dia juga ada nih, walaupun kadang sibuk sendiri, kadang main sama anak-anak, kadang bikin anak nangis gitu. Tapi dia tuh selalu ada dan aku rasa itu cukup kok buat anak-anak.
Dia ayah yang cukup kok. Nggak berlebihan, cuma cukup aja. Kamu mah jangan dipuji. Iya. Oke. Ada rencana liburan akhir tahun nggak sih? Ada duitnya? Aduh, uangnya nggak ada. Kita udah cek kemarin di beberapa tiketnya mahal banget ya, tiket mahal, hotel mahal di akhir tahun. Akhirnya kita kayak kayaknya uangnya gede banget, kita nggak usah kemana-mana deh, Nggak, kita- di rumah aja. Tapi kemarin sudah jalan-jalan ke Jepang juga itu seperti apa? Kerja itu kerja, kita ada yang bayarin kerja, iya. Kalau traveling sama anak tuh ada tips-tipsnya nggak sih? Pasrah aja, pasrah. Pasrah Pilih biasa. tempat yang ter. Oh ya, pilih tempat yang ramah buat anak, santai segala macam dan yang paling penting buat kita ya ngumpulin uangnya pas aja dulu gitu. Kalau kayak akhir tahun ya kan nggak ada Mahal banget uangnya. ya akhir tahun ya. Kita ngeliat tiketnya, "Hah, dulu nggak segini, mahal banget, gak usah di rumah aja." Terus hotelnya, waduh, gitu. Uangnya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, Udah, nggak ada, diem nggak di rumah aja nggak ada gitu. Jadi rencana liburan akhir tahun nggak ada. Kalau tahun depan kita lihat kerjaan ke depan apa gitu. Tapi kalau ternyata akhir tahun ada kemana gitu. Bang, lihat kamera. Ya kerjaan itu Mungkin biasanya. ada lah, ada dikit. Ya, Iya, mungkin. siapa tahu tiba-tiba halo Iya, gitu. Ada tergantung ada atau enggak. Pokoknya kita udah cek nggak masuk budgetnya. Iya, memang ini Udah siapa cek, tahu yang udah cek. deket. Udah cek budgetnya. Oh nggak masuk. Emang rencana kemana? Pengen. Rencana mungkin mau kemana bang? Pengennya. Lu. Yang jelas Bandung. Oh ya Bandung. Oke. Gua harus ke Bandung karena adek gue nikah. Kalau itu kan gue nggak mungkin gue nggak hadir ya. Ada nggak ada Udah, itu itu harus aja dipaksain ya. rencananya ya. Rencananya baru ke Bandung doang. Itu aja. Kalau ini lagi nggak ada apa-apa lagi pulang ke mertua. Suruh pulang di Bali, pulang. Kan nginep gratis, makan gratis. Ya itu di Kalau rumahnya di dia. Malang Kalau saya. liburan beli tiket kemarin ngecek budget sama harga nama. Nggak. Ngecek kemana? Maaf, ada Lombok. Afrika. Pengen ke Lombok, kita udah pengen, kita ke Lombok pengen. Itu lagi hitung-hitungan, kita lagi cari hotel. Kita lagi habis-habisan rumah. Ya, baru renov rumah. Kalau ada sisanya mungkin pengennya sih pengen ke Lombok. Kalau keluar negeri nggak masuk, duitnya nggak masuk. Mahal banget. Nggak bisa. Iya. Pindahan juga pindahan. Udah cek harganya. Jangan, Coba jangan, cek jangan, di jangan. aplikasi apapun. Bahaya. Mahal banget. Hotelnya buset. Udah curhat. Udah. Sejuta aja nggak dapat di hotel. Udah. Nggak bisa gua. Iya, udah. Malah parah.